Namo Buddhaya, Soti Hotu. Para upasaka upasika dimanapun berada, semoga selalu sehat, sukses dan bahagia. Dalam kehidupan ini, setiap orang mempunyai harapan. Bahkan sejak lahir, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, seringkali kita ditanya, apa harapanmu? Apa cita-citamu? Artinya apa? Harapan dan cita-cita adalah bagian dari perjalanan kehidupan ini. Harapan setiap orang tentu adalah harapan yang baik, mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dalam kehidupan sekarang. Bahkan ada yang berharap sukses, bahagia di waktu muda. Namun terkadang harapan-harapan itu tidak kunjung tiba. Bahkan kadang-kala kandas di tengah perjalanan kehidupan. Ada orang-orang yang mampu melewati kesulitan-kesulitan dalam perjuangan meraih harapan. Tetapi juga tidak sedikit orang-orang yang kemudian mundur dalam perjuangan. Meraih harapan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harapan-harapan tidak serta-merta datang dalam kehidupan kita. Tidak tiba-tiba jatuh dari langit, kemudian ada di pangkuan kita. Harapan, cita-cita butuh kondisi, butuh waktu, butuh proses. Waktu, proses, dan kondisi itulah yang kemudian harus kita munculkan agar harapan, cita-cita itu bisa terwujud dalam kehidupan sekarang. Bagaimana kiat untuk meraih harapan? Kiat yang pertama adalah ketika kita melakukan sesuatu, hendaknya kita lakukan dengan senang hati, sukacita. Misalnya, ketika kita punya harapan menjadi ahli dalam bahasa, ahli dalam teknologi. Nah, kita harus menggeluti bahasa itu dengan sukacita. Kita harus menggeluti teknologi dengan sukacita. Dan bidang-bidang lain pun juga sama. Nah, ketika ada sukacita, ketika ada kegembiraan, itu menjadi dasar untuk meraih harapan itu. Menjadi dasar untuk terwujudnya cita-cita itu. Menjadi sebaliknya, ketika kita tidak ada mood untuk melakukan sesuatu. Tidak ada mood dalam menekuni bidang-bidang yang menjadi arahan kita. Nah, bagaimana kita ingin mendapatkan harapan-harapan baik dalam kehidupan, sedangkan kita kusut, tidak ada kegairahan, tidak ada sukacita, dan seperti itu. Maka sukacita itu harus kita munculkan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah semangat. Semangat adalah faktor penting dalam perjuangan. Ketika orang-orang itu mau menggapai harapan,
ketika kita mau meraih cita-cita dalam kehidupan ini, dibutuhkan yang namanya semangat. Kenapa harus ada semangat? Karena dalam perjuangan ini, dalam perjalanan meraih cita-cita ini, banyak hal yang harus kita hadapi. Rintangan, kesulitan, tantangan, yang tentu tidak mudah. Butuh yang namanya semangat. Semangat ini akan membuat kita terus berjuang, menekuni apa menjadi bidang kita, menekuni apa yang menjadi arah kita untuk meraih harapan. Ketika kita tidak ada semangat dalam kehidupan ini, kita melakukannya dengan tidak ada daya, tidak ada tenaga, tidak ada energi, sulit untuk meraih harapan. Dibutuhkan yang namanya semangat dalam kehidupan ini. Katakan semangat adalah cambuk untuk meraih harapan. Faktor yang ketiga adalah fokus. Kita harus fokus. Ketika kita menekuni satu bidang, pertanian, fokus dengan pertanian. Ketika kita menekuni IT, fokus dengan IT. Ketika kita menekuni bisnis, ya kita tekuni itu, kita fokus itu. Artinya fokus dengan bidang menjadi arah untuk meraih harapan. Hanya saja seringkali kita tergoda dengan hal-hal yang lain. Baru saja kita menekuni bidang pertanian, ada orang-orang cerita tentang bisnis ini, bisnis itu, ya, yang lebih menggiurkan, kemudian kita tergoda, ya, sehingga tidak fokus lagi terhadap pertanian. Kalau kita mengerjakan, ya menjadi asal-asalan. Demikian pula bidang-bidang yang lain, mau IT, mau bisnis, mau apapun. Kalau tidak ada fokus, ya sulit untuk maju. Jadi jangan mudah tergoda, tergiur sebelum kita sukses. Tekuni satu bidang dulu. Ketika sukses di bidang itu, kita bisa mengembangkan bidang-bidang lain. Kalau satu saja belum sukses, satu saja belum berhasil, bagaimana menekuni bidang-bidang yang lain? Tentu akan semakin sulit. Nah, faktor yang keempat adalah evaluasi. Kenapa kita mengevaluasi? Dalam perjalanan kita meraih harapan, perjuangan kita menggapai harapan itu, tentu kadang-kadang kita dihadapkan dengan keberhasilan. Kadang kita juga dihadapkan dengan kegagalan. Nah, ketika kita berhasil, sukses, jangan menjadi takabur, lalai, ya, lupa diri, sehingga ya, tidak menjaga kesuksesan itu. Hingga kesuksesan itu hanya bertahan 1 bulan, 2 bulan, dan sebagainya. Kenapa? Kita lalai, kita takabur, kita lupa diri, sehingga tidak menjaga kesuksesan itu. Demikian pula ketika kita gagal, seringkali orang menjadi mundur, pasrah, menyerah, putus asa, tidak ada daya lagi untuk melakukan perjuangan. Itu salah. Gagal adalah tahapan untuk sukses. Gagal adalah tahapan untuk meraih harapan-harapan itu. Kita harus belajar. Kenapa ini gagal? Evaluasi. Ya. Dengan mengevaluasi, kita bisa merenungkan apa yang kita lakukan, kemudian ada perbaikan-perbaikan. Sehingga ya, kita akan ya, meningkatkan lagi sampai ketemu dengan yang namanya kesuksesan. Itulah 4 faktor untuk meraih harapan. Meraih harapan memang tidak mudah. Ya. Kadang-kadang kita dapat dengan kesulitan yang luar biasa, kegagalan yang bertubi-tubi. Tetapi kalau 4 faktor tadi muncul, berkembang dalam diri kita, saya yakin Anda akan meraih apa yang menjadi harapan Anda. Cita-cita, harapan bisa terwujud dalam kehidupan sekarang ini. Kalau kita memang ada kemauan. Menjadi sebaiknya, kalau tidak ada kemauan, ya sulit. Kiat-kiat itu harus kita kembangkan, kita tumbuhkan dalam diri kita. Sukacita, semangat, fokus,
Dan evaluasi adalah 4 faktor sebagai kiat untuk meraih harapan. Semoga para upasaka-upasika telah mendengar serta dhamma ini bisa membangun dirinya sendiri, mengembangkan faktor tadi, sehingga mampu meraih kesuksesan dalam kehidupan sekarang. Dan tentu kesuksesan dalam kehidupan sekarang akan juga menjadi dasar untuk kesuksesan di masa mendatang. Tidak mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kembangkan 4 faktor tadi. Sukacita, semangat, fokus, dan mengevaluasi diri. Dengan 4 faktor ini, saya yakin kita bisa sukses. Bisa melewati kegagalan-kegagalan dan terwujudnya apa yang menjadi harapan kita. Semoga Tiratana melindungi, Sapi Sata Bawa Nusinata, semoga semua makhluk berbahagia.